Hai, selamat siang semuanya. Hari ini kita mau ke Museum RA Kartini yang baru saja dilantik, maksud saya baru saja diresmikan oleh Bapak Menteri Fadlizon beberapa waktu lalu. Assalamualaikum. Ini karya Pak Jatmiko, lukisan Ratu Kalinyamat. Yuk kita isi buku tamunya dulu. Mari kita telusuri bersama rumah di mana gagasan pernah bekerja. Siapa yang bisa memberikan perhatian untuk mengembangkan kesenian Jawa dengan lebih baik selain anak bangsanya sendiri, yang cintanya kepada kesenian pribumi sudah tertanam sejak lahir dan bukan karena diajarkan. Jepara 11 Oktober 1901, Kartini. Kita lihat pilarnya. Kita lihat pilarnya. Ini adalah Jepara Tempo dulu. Terlihat Gunung Muria dan kapal-kapal. Ini kalau sore, dilihat dari barat masih bisa terlihat seperti ini. Kalau sore dan pagi, gunungnya masih bisa terlihat, masih bisa dilihat dari tengah laut, ya. Dari sisi barat masih bisa terlihat. Nah, ini keterangannya. Pelabuhan Jepara pada era niaga termasuk pelabuhan besar. Terletak di sebuah teluk yang memiliki 3 pulau, menjadikannya pelabuhan yang indah dan aman. Disokong oleh Karimun Jawa yang menjadi lokasi singgah untuk menanti ketika pelabuhan Jepara terlalu penuh. Kota bandar ini menjadi salah satu pusat ekspor-impor komoditas dari dan ke seluruh penjuru kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, dan juga Eropa. Pelabuhan ini juga berfungsi untuk mengirimkan komoditas dan hasil pertanian ke pelabuhan-pelabuhan Juanda, Tuban, Bali, sampai ke Maluku serta ke Cirebon, Batavia, menuju Malaka. Nah, bentuk yang artistik ini diambil dari ilustrasi buku Watersouten berjudul Os Indice Voyage. Nah, ini ilustrasinya ini diambil dari bukunya Watersouten, kalau nggak salah penyebutannya ya. Kita berjalan lagi. Nah, ini adalah Masjid Agung Jepara pada masa itu. Waktu saya masih kecil ini masih ada sisa-sisa penampakan yang seperti ini. Tempat tinggal Kapten Hermes Edward. Nah, ini satu. Ini peta benteng dan kota Jepara pada
tahun 1677 yang menunjukkan pos-pos penting pada masa itu. Tempat penyimpanan rempah-rempah Jepang ada di sini. Yuk kita lanjut yuk. Subhanallah. Subhanallah. Gong. Subhanallah. Assalamualaikum. Jepara memiliki beberapa gong yang cukup terkenal. Ada gong Senen, ada gong Buyut. Yuk kita lihat penjelasannya. Saka ra ono dadi ono. Terus ra ono lan dianakno. Begitulah kata magis Jawa yang disematkan untuk gong beserta gayor berukir yang sempat menjadi mitos di masyarakat Jepara. Gong Senen dibuat oleh Bupati Citrosomo I dan II. Setiap bagian dan ukiran yang ada memiliki jumlah dan filosofi tertentu. Ada 3 tokoh dalam gayor, yaitu Bupati Citrosomo sebagai penciptanya atau yang di bawah, dan 2 tokoh di tiang bernama Kiai Sentono dan Tunggul Wulung. Gayor tak hanya istimewa dari pengkaryaannya, tetapi juga dapat menjadi cerita yang utuh tentang kehidupan manusia. Pada masa Kartini, gayor ini masih dibunyikan setiap hari Senin. Sekarang, tiap hari Senin dibunyikan gong, tapi replikanya ada di sebelah dari pendopo ini. Lain kali kita akan ke sana juga, yuk. Lanjut. Ini juga peta Jepara. Kita lihat tahun pembuatannya. 1838. Ini keterangannya. Peta 1858 perlihatkan ketika wilayah Dermaga dan benteng di Jepara masih memiliki 3 pulau sebagai benteng alami. 3 pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Kelor, dan Pulau Bokor. Selain pulau juga memperlihatkan toponimi dan nama-nama wilayah yang berbeda dengan masa kini. Misalnya Kampung Satusan, Kampung Kademangan, dan lainnya. Menjelang akhir abad ke-19, Pulau Kelor telah menyatu dengan daratan menjadi Tanjung Kelor atau Pantai Kartini saat ini. Yuk, berjalan lagi ya. Ini menunjukkan pendopo atau kadipaten. Dalam kadipaten di pesisir umumnya memiliki 4 komponen utama, yaitu pendopo, peringgitan, dalem, dan juga gandok. Ini dilihat dari jauh, pendopo kabupaten dilihat dari jauh. Sebelum menguasai Batavia, VOC menjadikan Jepara sebagai kantor dagang utama di Pulau Jawa. Rumah residen, perkantoran, dan tangsi terdapat di sebelah barat alun-alun. Sedangkan di seberang sungai, di sebelah benteng yang disebut The Driehoek, terdapat kampung Eropa sekaligus perkantoran dan gudangnya. Januari 1708, VOC secara resmi memindahkan pusat kekuasaannya dari Jepara ke Semarang, dan kemunduran kota Jepara tak dapat lagi dicegah. The Stratvan Jepara hilang seiring dengan waktu.
Ini adalah model pengadilan rakyat pada abad ke-19. Foto ini menceritakan proses pengadilan sebuah kasus pengerusakan ladang tebu yang terjadi di Mayong. Oleh karena lokasi pengerusakan di antara Jepara dan Pati, maka diadakan sidang gabungan dua kota. Di foto tampak pemimpin sidang, yaitu Bupati menggunakan jubah hitam dan ada para penjaga yang membawa senjata. Ini bupatinya. Ini adalah foto penganugerahan pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat. Beliau Ratu Kalinyamat. Yang dipresentasikan oleh Bapak Jatmiko. Ini gambar berdasarkan imajinasi dari pelukis ternama di Jepara, Bapak Jatmiko. Sangat keren. Pintu depan museum, penampakan museum di depan. Mari kita masuk lebih dalam lagi ya. Oke, dalam lagi kita. Putra Pangeran Condronegoro IV, RMAA Prawoto, RMAA Trenggono Purbaningrat, RMAA Samingun Sosroningrat, dan RMAA Hadiningrat. Repro kursi modelan yang ada di Pringgitan, material kayu jati dan rotan. Sumber gambar dari Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi ini versi retronya ya, bukan yang asli, tapi mengikuti gambar yang ada di buku Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi kira-kira seperti ini kursi zaman R.A. Kartini. Mas Ajeng Ngasirah atau istri pertama Bupati Sosroningrat yang dinikahi secara sah menurut agama dan hukum negara, memiliki 4 putra dan 4 putri. Ngasirah menjadi sosok ibu yang hebat dalam mengasuh putra-putrinya meskipun di bawah pengawasan istri Padmi. Putri guru mengaji Kiai Mudirono dan Nyai Haja Siti Aminah. Ia memberikan pengaruh agama yang kuat di keluarga dan anak-anaknya, memberi warna pada pola asuh keluarga yang liberal Jawa sekaligus Islami. Subhanallah, Ibu Ngasirah. Sosoro Rawito, putra ke-8 Ngasirah sekaligus anak terakhir Adik Kartini. Kisahnya tidak banyak ditulis. Aduh, malah kudu nangis ya aku. Raden Ajeng Sumatri atau Roro Ayu Sosro Hadikusumo. Raden Ayu Sosro Hadikusumo. Anak perempuan terakhir, kakaknya yang tadi. Raden Mas Mulyono pada tanggal 26 Desember 1885. Jadi Raden Mas Sosro Mulyono setelah dewasa. Ini juga putra dari Ibu Ngasirah. Kemudian Raden Ajeng Kartina atau Raden Ayu Dirjo Prawiro, putri keempat dari Ibu Murjam.
kemudian Raden Ajeng Kardina atau Raden Ayu Werksonegoro, putri dari Bupati Sosroningrat dan juga dari Ibu Ngasira, adik Kartini. Raden Ajeng Rukmini atau Raden Ayu Sentono, lahir tanggal 4 Juli 1880 dari Ibu Murjan juga. Ia adalah pengikut setia R.A. Kartini pertama dan selamanya. Mereka begitu dekat seperti satu jiwa. Ia beberapa kali menulis surat mewakili Kartini dan tampak sesekali karakternya lebih tegas dan sistematis. Ia pemegang kunci utama sekolah teras mereka di dalam kabupaten dan paling lama menjadi pengelola sekaligus guru utama. Sinarnya memang tertutup oleh pendar cahaya Kartini yang sedemikian gemerlap, tapi kiprahnya tidak sedikit di bidang pendidikan, kesenian, dan juga pemberdayaan masyarakat. R.A. Rukmini. Aduh, saya merinding piye. Raden Ajeng Kartini ditakdirkan hidup singkat hanya 25 tahun, namun penuh dengan semangat pembaharu. Cita-cita yang tinggi dan kerja keras, sedikit tidur, sedikit makan, banyak bekerja, dan sangat banyak membaca. Kartini lahir sebagai pembaharu yang tidak mau dikekang oleh status kelahirannya. Ia mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan, berjuang memberdayakan rakyat kecil melalui seni ukir dan juga karya lainnya sebagai agen Ocean West dan mengedukasi pembacanya melalui korespondensi. Pada masa itu, subhanallah. Fatihah. Raden Ajeng Sulastri, putri pertama pernikahan RMTA Sosrokartono dengan Raden Ayu Murjan. Raden Mas Panji Sosrokartono lahir pada tanggal 10 April 1877 di Mayang. Selalu pendukung utama Kartini sejak kecil dan penyuplai bacaan bermutu baginya. Terkenal sebagai jenius dari timur dan seorang polyglot. Dalam 1,5 tahun lulus ujian 5 bahasa di Universitas Leiden dan terus mempelajari bahasa baru di sana. Pidatonya dalam Kongres Tahunan Algernon, Nederland, Verbond tanggal 29 Agustus 1899 mengubah paradigma berbahasa di negerinya dan termasuk pandangan pemerintah terhadap penduduk di negeri koloninya. Subhanallah, Raden Mas Sosrokartono, subhanallah. Sang Alif. Subhanallah. Alhamdulillah. Fatihah. Assalamualaikum. Raden Mas Busono lahir di Mayong, putri kedua dari Ibu Ngasira. Ini adalah putra pertama dari Ibu Ngasira dan Bupati Sosroningrat. Dan Ayu Sosroningrat, istri Patmi Bupati Jepara, RMTA Sosroningrat. RMA Sosroningrat
Bupati Jepara 1880 hingga 1905. Ini adalah ayah Kartini. Alhamdulillah. Reproduksi kursi dari keluarga Kartini. Material kayu jati dan juga rotan. Ini juga kursi pada masa Kartini. Kursi Jepara pada masa Kartini. Ini repronya. Seperti ini kira-kira. Bupati Jepara, istri Patmi, dan ini Ibu Maisirah, Ibunda Kartini, putra pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini putra putri beliau. Dari dua istri, ini putra putri beliau. Ini keluarga besar Kartini. Alhamdulillah. Untuk lebih dalam lagi ke Museum R.A. Kartini, banyak pengunjung. Mary of Windsor adalah ibu spiritual Kartini sebelum Rosa. Ia menjadi mentor menulis bagi Kartini dan dua adiknya yang sebaya. Sebagai istri asisten residen, ia leluasa mengundang 3 saudara untuk datang ke rumahnya. Darinya, Kartini melihat perbedaan nyata rumah tangga, timur dan barat. Mary bukan hanya penyedia bahan bacaan feminis yang baik, tetapi juga memperkenalkan mereka pada dunia melalui pameran karya perempuan pada tahun 1898 di Den Haag, Belanda. Rosa Manuela Abendanon Mandri, lahir pada 1857, wafat pada 1944. Bukan orang Belanda asli, melainkan campuran Puerto Rico Spanyol. Ia baru belajar bahasa Belanda pada tahun 1886. Jacobus Henricus Abendanon atau J.H. Abendanon menjadi tokoh sentral dalam sejarah hidup Kartini. Suami dari Nyonya Abendanon pastinya, dan ini adalah 3 putri itu. Sebuah puisi karya Kartini. Untuk sahabat-sahabat kami. Mengapa kita seperti itu? Pernah pada satu masa kita asing satu sama lain. Setelah bertukar pandang dari mata masing-masing, lantas berharap tidak akan pernah berpisah satu sama lain lagi. Apa yang menggerakkan hati di tengah suara yang belum pernah terdengar sebelumnya dan yang bergema lama di telinga kita, layaknya sebuah
requiem. Apa yang menyebabkan jiwa? Apa yang menyebabkan jiwa begitu bergembira dalam kegembiraan dan dengan penuh semangat yang membungkus hati? Ketika sepasang mata rekan sejiwa penuh kasih itu memasuki jiwa kita sendiri, menawarkan kami tangan yang hangat. Tahukah kamu laut biru yang bergulung dalam gelombang dari pantai ke pantai? Apakah aku bisa memberi kabut dari mana keajaiban itu berasal? Akankah kau menerima tahuku, angin badai? Kau yang datang dari jauh, lantas kenapa tanpa alasan mengikat hati kami bersama selamanya dengan ikatan yang kuat? Puisi ini dimasukkan dalam alat 1976, 383, 389. Subhanallah, ini adalah replika kotak perhiasan ya. Sebuah kotak jatinat indah dengan ukiran wayang di semua sisi, kain satin lembut menutup sisi dalam, bahkan ada hiasan perak di tepi jahitan. Itulah kotak perhiasan yang dibuat oleh Kartini untuk ini hadiah pernikahan dari Nyonya Bendanon ketika menikahkan. Kartini memberi hadiah sebuah kotak perhiasan yang di dalamnya ada 2 tokoh wayang. Kartini. Inilah sekolah Kartini. Aja. Ini sepertinya punya Sosro Kartono. Ini gambar yang dibuat oleh RM Sosro Kartono. Ini meja beliau. Meja. Mesin jahit Ajeng Kartini. Masuk lebih dalam lagi ya. Sepertinya ruangan terakhir ini. Nah, Allahu Akbar. Dalam peringgitan. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini adalah batik-batik karya Kartini. Ini juga kotak perhiasan, mungkin ini replika juga. Ini bisa dibuka ini harusnya. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Jadi dia bertingkat. Ini sepertinya masih bisa kalau order yang seperti ini. Masih banyak pengrajin yang bisa ini. Ini bertingkat sampai ke bawah.
bertingkat sampai ke bawah. Ini bisa dibuka, ada laci-lacinya seperti ini. Mudah-mudahan ini replika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Foto. Ini kotak juga. Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini juga replika. Ukiran khas Jepara. Ini yang asli fotonya. Ini adalah macan kurung legenda Jepara ini. Ukiran legenda Jepara yang sangat dikagumi Kartini hingga dipasarkan ke mancanegara. Ini penampakannya. Ada macan kurung di dalamnya. Konon terbuat dari kayu utuh. Di sisi luar zaman dulu ini orang-orang Jepara di rumahnya pasti ada ini. Orang-orang berada ini pasti punya. Ini adalah tempat di mana Kartini dulu mengajar. Kartini saat membatik bersama 3 saudaranya. Disinilah Kartini dulu mengajarkan perempuan-perempuan. Pagar ini masih asli. Pagar ini masih asli dari zaman Kartini. Di tempat inilah selama beberapa hari Kartini mengajarkan membaca kepada murid-murid perempuannya. Di sinilah Kartini mengabdi. Terima kasih sudah berkunjung ke Museum R.A. Kartini yang terbaru. Kamar pingitan Kartini. Ini adalah kamar pingitan Kartini. Di sini tulisan Kartini terwujud. Alhamdulillah. Alhamdulillah.